Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran kembali akan renungan di pagi hari ini. Baik, sebelum kita mendengar renungan, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, hingga kami boleh bangun pada hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu menuntun kami. Masuklah Tuhan ke dalam hati kami. Beracaralah seluas-luasnya dalam hati kami. Sehingga kami menjadi kuat bila goda-godaan itu datang menghampiri pikiran kami. Kami mampu mengalahkannya. Dan kami boleh Tuhan berjalan di hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat kami yang mengalami sakit penyakit kelemahan tubuh. Tuhanlah yang menyembuhkan. Kami juga berdoa buat kami yang mengalami keadaan ekonomi yang terpuruk karena keadaan resesi saat ini. Tuhanlah yang memberikan jalan keluar dan kekuatan. Kami juga berdoa buat kami yang mengalami kekecewaan hati, kepahitan hidup karena ketidakharmonisan hubungan antara suami istri, ketidakharmonisan antara hubungan anak dengan orang tua, juga dengan bersaudara. Tuhanlah yang merestorasi dan memberikan kasih mula-mula. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haruskah kita mundur? Landasan firman Tuhan diambil dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Pernahkah Anda kecewa, Bapak Ibu sekalian? Pernahkah Anda kecewa ketika ketulusan Anda, rencana Anda, atau kehendak Anda menolong seseorang dianggap secara negatif atau jelek? Saya pernah merasakan beberapa kali perasaan kecewa itu. Ada orang-orang yang sebenarnya memerlukan pertolongan, tetapi merasa gengsi dan direndahkan ketika ditolong. Beberapa kali saya mencoba memberikan pertolongan, tetapi orang yang ditolong tersebut menunjukkan reaksi yang sepertinya tidak membutuhkan pertolongan. Sikap dan kata-katanya seolah-olah berkata, saya tidak butuh pertolongan kamu. Apa yang kamu lakukan tidak artinya bagi saya. Tanpa pertolongan kamu, saya mampu kok. Ketika menerima reaksi seperti itu, awalnya saya berjanji kepada diri sendiri untuk tidak akan memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Namun, terkadang hati saya ingin sekali menolong, dan lagi-lagi saya melakukannya. Tetapi lagi-lagi saya kecewa. Ini merupakan salah satu tantangan di dalam hidup pada saat kita berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang tidak semua orang bisa menerima uluran tangan kita untuk menolong mereka. Namun apapun alasan yang ada di balik penolakan itu, kita harus tetap berbuat baik. Ingatlah selalu bahwa semua yang kita lakukan merupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena hal itu merupakan kehendak Tuhan. Sekalipun ada seseorang yang meremehkan perbuatan baik kita atau pertolongan yang kita berikan. Namun percayalah, Tuhan akan selalu memperhitungkannya. Tantangan di dalam berbuat baik bisa banyak ragamnya. Selain tantangan di atas, sekarang ada juga orang yang memanfaatkan kebaikan kita dengan meminta sebanyak mungkin atau bahkan menipu kita. Mungkin ada juga yang curiga bahwa kita melakukan kebaikan karena ada maksud tertentu. Tetapi apakah karena tantangan-tantangan seperti yang di atas ini akan menghentikan langkah kita untuk berbuat baik?
Kembali kita membaca Galatia 6 ayat 9 tadi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah. Ini adalah perintah dan sekaligus janji Tuhan. Bahwa suatu saat nanti kita akan menuai hasil dari kebaikan yang kita lakukan. Asal kita tidak menjadi lemah atau patah arang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang saya sayangi. Hari ini, tetapkanlah hati kita untuk berbuat baik. Apapun tantangannya. Janganlah membuat kita menyerah. Kita banyak orang yang tidak mau lagi berbuat baik karena terlalu sering dikecewakan. Kita perlu menyadari bahwa iblis akan memakai berbagai cara untuk melemahkan dan akhirnya menghentikan kita di dalam melakukan firman Tuhan. Mungkin juga perbuatan baik kita akan dilupakan orang atau bahkan dibalas dengan kejahatan. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah lupa semua yang kita lakukan atas dasar ketaatan kepada firman-Nya. Jadi, selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah. Jangan menahan sedikit pun untuk menyatakan kebaikan kepada sesama. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, itu akan dipandang Tuhan sebagai satu bentuk ketaatan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarku untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang sudah mengecewakan diriku. Dalam nama Tuhan Yesus aku mohon. Amin. Janganlah kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.